Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Belakangan ini, ada beberapa kasus pembunuhan terjadi di Bogor. Satu kasus menarik perhatian gua, yakni seorang oknum polisi tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Dan entah apa yang ada dalam benak pelaku, hingga tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Yuk, kita simak videonya. Kisah dan kasus ini terjadi di Kabupaten Bogor, yakni daerah Cilengsi. Seorang oknum polisi bernama Ibda Nixon Pangaribuan alias Ucok, berusia 41 tahun. Meski dirinya tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, namun di dalam kesehariannya, dia bertugas di Polres Metro Bekasi Kota, wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selama tinggal di Cilengsi, Ucok tinggal bersama dengan ibunya, yang bernama Herlina Sianipar berusia 61 tahun. Dan di Cilengsi itulah Ucok bersama dengan ibunya membuka warung yang berada di Jalan Narogong, Desa Daye, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Warung itu dikenal Warung Amung. Warung yang dibuka oleh Herlina dan Ibda Ucok ini bukan hanya menjual kebutuhan sehari-hari saja, namun di dalam warung itu mereka pun menjual miras. Tidak dijelaskan apakah miras itu berizin atau tanpa izin. Pembunuhan itu terjadi tepat hari Minggu malam, tanggal 1 Desember 2024. Entah apa yang terjadi di antara keduanya. Tiba-tiba kepulangan Ibda Ucok ini membuat keributan dengan ibunya, hingga terjadilah perdebatan di antara keduanya. Memasuki jam 21.30, keributan itu pun mereda lantaran ada pembeli yang datang. Lalu Herlina segera menemui pembeli dan melayani keperluan pembeli tersebut. Di tengah-tengah Herlina sedang melayani pembeli, Ibda Ucok yang masih kesal datang menghampiri ibunya dari belakang, lalu mendorongnya hingga Herlina terjatuh ke lantai. Dengan penuh rasa kebencian, Ibda Ucok mengambil tabung gas LPG 3 kilo, lalu menghantamkan ke kepala ibunya sebanyak 3 kali. Kerasnya hantaman itu membuat kepala sang ibu pun pecah. Pada saat kejadian itu terjadi, ada warga bernama Junaidi, merupakan tetangga dari Herlina, yang rumahnya berada di seberang jalan kediaman korban. Junaidi mengaku sempat mendengar suara teriakan meminta pertolongan, lalu dia pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Junaidi melihat supir dan penumpang pick-up yang sedang membawa tabung LPG berhamburan keluar mobil sembari berteriak meminta pertolongan. Junaidi coba melihat dari dekat, yang ternyata Herlina sudah tergeletak dengan kepala berdarah. Junaidi pun tidak berani melerai karena masih ada Ibda Ucok di lokasi tersebut. Setelah melakukan pembunuhan itu, Ibda Ucok melarikan diri dengan membawa mobil pick-up yang ditinggalkan oleh pengemudinya. Di saat itulah warga berani mendekati jasad dari Herlina yang sudah bersimbah darah. Warga bertindak cepat, lalu menghubungi ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit. Ketika ambulans datang, tubuh Herlina dilarikan ke rumah sakit Kenari dan berharap nyawa Herlina dapat diselamatkan. Namun setibanya di rumah sakit, dokter pun menyatakan Herlina sudah meninggal dunia. Belanja ke warung ibu itu, terus pas ibu itu melayani saya, tiba-tiba setelah aku datang dari rumah langsung mukul ibunya, terus begitu saya lari pulang ke rumah, di kamar sama saya, terus saya hubungin saudara korban. Habis itu kami ngambil sikap menghubungi ke Polsek Cilengsi. Dengan adanya kejadian ini, warga melaporkannya pada pihak kepolisian, sehingga baik dari Polres Bogor, Polsek Cilengsi, dan Polres Bekasi bersama dengan tim Dokes melacak keberadaan dari pelaku. Beberapa jam berselang, tepat hari Senin tanggal 2 Desember 2024, jam 1 dini hari, pelaku terlacak memarkirkan kendaraan pick-up di tengah jalan raya depan Rumah Sakit Hermina Cilengsi. Setelah ditelusuri,
Pelaku ini sedang berjalan kaki menuju restoran Kopi Kenangan dan membuat keributan di sekitaran tempat tersebut. Lalu pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Selama ini, Ibda Ucok lebih sering tinggal di Bekasi, tepatnya di Central Park, Jalan Kamboja, H14, RT 052, RW 021, Kelurahan Karangharja, Cikarang Utama, Bekasi. Selepas berdinas, Ibda Ucok selalu pulang ke Bogor untuk menemui ibunya. Namun, kepulangannya ke Bogor kali ini justru membawa petaka untuk ibu kandungnya. Sementara itu, menurut kesaksian ketua RT setempat yang bernama Hamid, Herlina memiliki sifat dan perilaku wanita yang baik hati dan ramah. Beberapa hari sebelum kematiannya, tepat 5 hari sebelumnya, Hamid lewat di depan warungnya. Lalu Herlina mengatakan, "Ngopi, ngopi pak." Dan Hamid pun mampir ke warung itu, lalu disuguhi kopi. Di momen itulah Herlina sempat bercerita jika Ibda Nixon sedang pulang ke rumah. Kedatangan Hamid ke warung itu, selain bertemu dengan Herlina, Hamid pun bertemu dengan Ibda Ucok. Di saat itulah Ibda Ucok curhat kepada Hamid selaku ketua RT setempat. Ibda Ucok ini curhat mengenai perceraian dengan istrinya. Ibda Ucok pada tahun 2016 telah menikahi wanita asal Ciamis bernama Raina Barus dan telah memiliki 1 anak laki-laki. Namun pernikahan itu kandas dan Ibda Ucok merasa dikerjain. Dan kini mantan istrinya sering memposting sedang pelesiran ke luar negeri. Pembicaraan itu pun berlangsung 30 menit. Setelah kopi habis, Ibda Ucok, Herlina, dan Hamid melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Menurut ketua RT setempat, sebenarnya sosok Ibda Ucok ini dikenal baik, namun dirinya memiliki kelabilan dalam jiwanya. Ketika sedang benar, Ibda Ucok normal seperti orang pada umumnya. Namun ketika sedang kumat, pembicaraannya pun tidak nyambung dan pemarah. Pada sisi lainnya, ketika dilakukan olah TKP, polisi menemukan obat Soroquin dan Divalprox di tempat kejadian perkara, yang memang obat itu digunakan untuk orang yang mengalami depresi. Namun ada dugaan Ibda Ucok mengalami gangguan jiwa, dibantah oleh AKBP Rio. Dia menegaskan tidak ada tanda-tanda Ibda Ucok ini mengidap gangguan jiwa dan Ibda Ucok masih terlihat sehat saat menjalani tugasnya sebagai polisi dan tetap akan menjalani proses hukum. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat ini lagi sidang kode etiknya sedang dilaksanakan oleh Propam Polda Metro Jaya. Selaras penyelidikan karena hal ini sangat keterlaluan menurut saya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan proses ini secara benar dan transparan, sehingga nanti teman-teman bisa mengawasi dengan baik. Jadi kami selaras dengan Propam Polda Metro Jaya untuk pidananya di kami, kode etiknya di Propam Polda Metro Jaya. Oh, kami tidak melihat itu. Kami akan laksanakan dulu tugas, nanti selesaikan itu secara baik dan kami akan proses ini dengan secara transparan. Pelaku sebenarnya kan dia kan polisi, ya. Dia kayaknya stres kayaknya, Bu. Ya memang kan Bapak mengenal, dia mengenal baik sama ibunya, kenal baik. Dia sebetulnya orang sih baik orangnya. Bapak juga belum lama, ada 5 hari yang lalu main ke rumahnya. Kalau lama biasa ngobrol sama Bapak. Baik. Nggak lama, paling setengah jam lah main. Pak Hamid, stresnya itu kenapa Pak? Stresnya bagaimana itu? Stres yang Bapak maksud tadi, stres bagaimana? Ini dia bilang ya, dia kan punya istri, punya anak. Istrinya kalau nggak salah orang Ciamis, istrinya. Dia tak bisa. Dan dicerai istrinya tuh orang Ciamis. Dia bilang kayak Pak RT, saya dikerjain saya, itu kan ada dia. Gitu. Saya kan nggak tahu saya itu mah iya. Oke, Ya, dugaannya gitu. stres karena permasalahan keluarga begitu ya, Pak Hamid ya? Mungkinan juga. Oke, Iya. baik. Hingga saat ini, Ibda Ucok sedang menjalani pemeriksaan oleh Propam Polisi dan akan menjalani sidang etik dengan ancaman PTTH, pemecatan tidak dengan hormat.
AKBP Rio pun mengatakan jika kasus ini sangat keterlaluan. Dan dalam kasus ini pun bukan hanya kasus pembunuhan saja yang diselidiki, tetapi polisi menyelidiki terkait penjualan miras di warungnya Ibda Ucok. Ibda Ucok bukan hanya menjalani pemeriksaan, tindakan kriminal saja yang dilakukan olehnya, namun kejiwaannya pun sedang diperiksa. Untuk sementara, polisi belum merilis motif pada pembunuhan ini, yang ada dugaan akibat perceraian atau keributan dengan ibunya. Namun, masalah apa dari keributan dengan ibunya itu, polisi mengaku sedang melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Setelah dipantau info terbarunya, polisi hanya mengatakan motif pembunuhan karena pelaku ini merasa kesal setelah terjadi keributan dengan ibunya itu. Namun tidak dijelaskan secara rinci permasalahan apa hingga keributan itu terjadi. Dia pulang di sini karena tinggal sama orang tuanya, sehingga ada sedikit cekcok sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan. Kalau untuk perlakuan si oknum polisi tersebut, itu seperti apa sih ke ibunya? Sehari-hari baik. Baik ya. Guys, kadang bingung mau mengatakan ini adalah oknum. Kalau oknum, sering banget polisi melakukan tindakan kriminal. Terus kalau emang Aibda Ucok mengalami gangguan jiwa, berarti kepolisian lalai mengawasi setiap anggotanya. Kok bisa polisi dalam gangguan jiwa masih diperbolehkan untuk berdinas? Semoga saja AKBP Rio ini menepati janjinya akan membuka kasus ini dengan transparan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?